Lia sekarang kesibukannya apa kalau boleh tahu? Oh, kalau aku sekarang lagi sibuk skripsi sih. Iya, udah lanjut bab 4. Rencananya nanti minggu depan mau wawancara juga untuk subjek penelitian. Meneliti apa? Gimana? Meneliti apa? Kalau aku pola komunikasi, kebetulan kemarin kan aku magang ya di salah satu hotel di kota aku gitu. Jadi sekalian aja nanti skripsinya tentang pola komunikasi di pemasaran, karena memang aku kan jurusannya di komunikasi bisnis. PR ya? Masuknya ke PR? Iya, masuknya lebih ke PR. Di mana kuliahnya? Untuk peminatannya mau pilih ya? Di mana kuliahnya? Kuliahnya di UDINUS Semarang. UDINUS Semarang. Lia, ini kita mulai aja ya untuk wawancaranya. Oke, boleh. Lia boleh perkenalkan diri, nama lengkap, usia, dan gitu, kesibukannya apa? Perkenalkan, nama aku Lia Nur Elwati, usia saat ini 21, mau 22 tahun bentar lagi. Untuk kesibukannya saat ini skripsi aja sih, belum ada kesibukan lain. Untuk kuliahnya ambil S1 ya? Iya, S1 ilmu komunikasi. Kalau boleh tahu jabatan dalam sebentar. Maaf. Lia ini pernah bergabung di komunitas ODG, peduli ODG itu dari kapan? Halo? Suara saya kedengeran? Maaf ya. Maaf banget sinyalnya jelek. Gak tahu nih sinyal siapa ini yang jelek nih. Sinyal aku yang jelek. Oh, nggak. Ya soalnya nggak pakai wifi. Nggak apa-apa. Maaf ya, ganggu juga. Kalau boleh tahu kan nama Lia itu, Lia kan nama panjangnya siapa? Lia Nur Elwati. Jabatan dalam komunitas peduli ODGJ itu sebelumnya apa? Sebelumnya itu sales and partnership sih. Partnership. Sales, iya. Boleh ini jabarin gitu untuk pekerjaannya, jobsnya di dalam komunitas. Kalau untuk di sales and partnership itu job desk-nya lebih ke cari komunitas lain sesama yang peduli dengan edukasi terkait dengan kesehatan mental untuk diajak kerjasama. Jadi sistemnya itu kayak aku nulis dulu nih komunitas-komunitas apa aja yang memang punya tujuan di pendidikan mental. Setelah itu nanti biasanya aku kirim email untuk ajak kerjasama. Setelah mereka respon itu biasanya kita ngadain meet dulu kayak Google Meet dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita akan bahas gitu, mereka setuju nggak buat kerjasama sama kita, dan nanti bentuk kerjasamanya kayak apa. Kalau biasanya sih lebih kayak live bareng IG, nanti kita bahas terkait dengan kesehatan mental, terus juga bisa dalam donasi juga. Kemarin yang terakhir itu ada yang mau kerjasama kayak donasi, jadi mereka ada ini event nanti uangnya atau penghasilannya dikasih ke peduli ODGJ untuk disumbangin ke memang yang mereka membutuhkan gitu sih. Jadi untuk job desk itu mulai aktif ya, maksudnya sangat aktif gitu ya, sangat berpengaruh gitu. Untuk Lia sendiri, kenapa tuh milih tertarikan untuk masuk ke komunitas peduli ODGJ? Sebenarnya awalnya cuma iseng aja gitu, karena kan waktu itu corona ya, lagi di posisi lagi magang gitu, kuliah juga online gitu, nggak ada kegiatan sama sekali, paling cuma magang aja kalau pagi sampai sore, malamnya free, nggak ada apa-apa, jadi kayak iseng aja, yuk cari volunteer gitu. Awalnya sebelumnya juga pernah ikut volunteer, terus karena udah pernah ikut sekali, ternyata kayak seru juga gitu, terus cari lagi, nemu deh gitu peduli ODGJ gitu. Awalnya tertarik sama peduli ODGJ itu karena menurut aku masih jarang banget ada komunitas yang
emang peduli terkait dengan kesehatan mental. Sementara zaman sekarang itu orang-orang masih mikirnya kesehatan mental masih suatu hal yang takut gitu. Jadi aku pengen aja gitu untuk mendalami lebih lanjut. Lebih untuk edukasi diri sendiri juga ya. Ya, iya betul. Karena ya gimana, kadang kan kita juga pasti ngerasa kayak depresi, butuh healing atau apa gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, ini masih terkait tentang ODGJ. Apa menurut Lia ini ODGJ itu seperti apa? Menurut aku ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, tapi sudah ada di level yang berat ya. Karena menurut aku kayak kesehatan mental atau gangguan jiwa itu ada level-levelnya gitu. Ada yang levelnya mungkin mulai dari stres biasa, kayak sehari-hari aku juga kadang stres mikirin tugas dan lain sebagainya. Terus sudah ada yang tahap depresi, itu udah mungkin lebih berat lagi. Terus kalau yang ODGJ ini udah yang tahap lanjut mungkin ya, kayak di jalan-jalan gitu, nggak pakai pakaian atau apa. Oke, Menurut aku yang untuk lanjutan pertanyaan selanjutnya, Lia ini udah menonton video yang saya kasih? udah tadi udah aku tonton. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya mungkin udah tahu ya atau udah paham gitu ya apa saja yang akan saya tanyakan. Sebentar. Apa sebelumnya Lia sebelum saya kasih link ini apa Lia sudah tahu video itu ada atau setelah saya kasih Lia baru tahu? Baru tahu tadi sih itu. Jujur kayak waktu pas lihat video tadi kayak oh emang ada ya gitu kayak channel YouTube yang membahas tentang itu. Kesehatan. Justru kayak speechless banget baru tahu tadi. Iya baru tahu tadi. Sebelumnya belum pernah tahu. Karena memang untuk kesehatan mental itu lebih maksudnya lebih harus dibangun lagi kan ya gitu. Dengan adanya video karya dari Menjadi Manusia itu mungkin lebih edukasi untuk masyarakat gitu. Dan kita untuk diri kita sendiri. Terus untuk selanjutnya lagi itu ada apakah Lia ini familiar dengan istilah ODGJ? Apa arti ODGJ menurut kamu? Kalau familiar sih belum ya gitu. Justru aku mulai familiar sama istilah ODGJ itu setelah aku gabung sama komunitas peduli ODGJ. Dan menurut aku ODGJ itu ya tadi sih orang-orang dengan gangguan jiwa yang emang sebenarnya kalau menurut aku pribadi nggak bisa dibilang gila sih. Mereka kan masih punya perasaan ya, kayak waktu itu juga aku sempat dikasih lihat sama Kak Ripri selaku founder dari Peduli ODGJ, video di mana orang-orang dengan gangguan jiwa itu saling membantu temennya sama ODGJ juga buat melahirkan gitu. Mereka masih punya rasa kok, masih punya empati untuk membantu sesama gitu. Jadi menurut aku kalau dibilang gila kayaknya enggak. Cuma mereka memang butuh perhatian lebih mungkin, atau mungkin orang-orang yang di sekitarnya belum begitu paham sama apa yang mereka pengen. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada, menurut Lia setelah Lia menonton video dari ODGJ Juga Manusia ini, apakah video tersebut memberikan informasi baru atau meningkatkan pemahaman kamu tentang ODGJ? Iya benar-benar ningkatin banget sih gitu, karena sebelumnya aku kayak mikirnya juga orang-orang dengan gangguan jiwa tuh ya mereka jalan-jalan di pinggir jalan gitu, karena kadang juga mereka orangnya emosian. Tapi setelah lihat video dari Kak Riri itu kayak merasa oh ternyata orang-orang dengan gangguan jiwa itu masih punya rasa kok, masih punya rasa saling ketika nonton video dari tadi juga ternyata masih banyak juga di luar sana itu emang udah mulai paham nih tentang edukasi kesehatan mental.
Untuk kan sekarang kan Lia ini memang sudah tidak aktif kan ya di dalam komunitas peduli ODGJ. Cuman memang ada pengalaman gitu kan. Jadi Iya, karena memang ada keterbatasan dalam, saya kan lagi mencari informan. Terus iya. terus dari komunitas tersebut, dari komunitas peduli ODGJ ini memang sudah ada ada sisa tiga volunteer yang tersisa untuk di dalam komunitas gitu. Jadi Lia ini tetap menjadi informan yang sebagai anggota komunitas peduli ODGJ. Nanti saya tulis di skripsi saya seperti itu. Tidak masalah kan? Oke. Iya, nggak masalah sih. Untuk Lia kan ini kan kayak apa, pekerjaan itu kan kayak partnership ya. Iya, partnership. Lebih cari, ya jalin hubungan sih sebenarnya. Cari hubungan sama cari partner buat diajak kerja sama gitu. Kalau menurut Lia, setelah Lia menonton video ODGJ juga manusia itu, apakah membantu gitu pekerjaan Lia sebagai partnership yang mencari, maksudnya mencari partner gitu, mencari partner di luar gitu, akan membantu? Cukup sih, iya. Bisa bantu gitu, karena kayak justru tadi waktu aku nonton videonya ada kayak istilah-istilah baru, ada yang ngomong kalau orang-orang ODGJ itu mungkin mereka punya jiwa artistik yang beda sama orang-orang lainnya. Ini mungkin juga kayaknya iya juga gitu, dari kayak pakaian mungkin nanti mungkin kita juga nggak cuma kerja sama yang memang ada di bidang kesehatan mental gitu, kita mungkin juga nanti bisa kerja sama kayak sama komunitas-komunitas lainnya juga sih. Dan sebenarnya untuk di komunitas peduli ODGJ waktu itu aku juga cari komunitasnya nggak cuma yang fokus di kesehatan mental gitu, ada beberapa komunitas yang lain gitu yang di luar gitu. Kalau menurut Lia, adanya komunitas peduli ODGJ ini apakah sangat membantu untuk ODGJ yang di jalanan, atau memang kita sebagai tidak sehat mentalnya itu setelah tahu ada komunitas nih yang masih peduli dengan orang-orang yang memang sangat memerlukan dukungan gitu. Apa tanggapan Lia terhadap adanya komunitas peduli ODGJ? Menurut aku membantu banget sih gitu, apalagi kan peduli ODGJ itu juga aktif banget untuk ngadain donasi dan lain sebagainya. Nanti donasinya disumbangin ke memang yang mereka butuh, karena kayak tempat penampungan ODGJ itu juga pasti mereka butuh biaya untuk makan, butuh biaya lain sebagainya juga untuk ODGJ yang mereka tampung. Kemudian juga komunitas ini benar-benar memberikan edukasi terkait dengan kesehatan mental gitu. Karena sebelumnya aku udah pernah gabung juga, jadi aku tahu mereka kegiatannya apa aja dan mereka udah pernah ngasih edukasi tentang apa aja ya buat masyarakat. Menurut aku ngebantu banget, apalagi edukasinya juga kita beriin gratis gitu. Kita sebisa mungkin buat ngasih informasinya gratis, jadi menurut aku ini membantu banget sih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada, di Indonesia ini kan masih memandang ODGJ itu memiliki stigma yang buruk gitu kan ya. Terus menurut Lia itu kenapa stigma buruk itu muncul di pikiran masyarakat tentang ODGJ? Menurut aku kenapa stigma itu muncul, karena nggak ada edukasi di masyarakat gitu. Edukasi yang masyarakat terima terkait dengan orang-orang gangguan jiwa dan juga kesehatan mental itu belum ada gitu. Aku sendiri yang dari kecil sampai sekarang belum pernah dapat edukasi dari pemerintah setempat ataupun juga dari instansi tempat aku sekolah, itu juga belum pernah gitu aku dapat edukasinya. Ya aku cari-cari sendiri di internet, kemudian aku join di komunitas gitu. Sebenarnya stigma itu mungkin bakal muncul lagi ketika pemerintah bisa lebih aktif juga untuk kasih edukasi, apalagi di daerah-daerah desa ya, karena aku memang tinggal di desa, masih ada kok gitu orang-orang dengan gangguan jiwa di desa itu yang justru masih dipasung,
nggak dibolehin keluar, cuma dipasung gitu aja sampai batas kontak. Kasian banget ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Lia ini apa dampak negatif yang akan diterima oleh masyarakat ketika kurangnya pengetahuan mengenai ODGJ? Menurut aku dampak negatif yang diterima masyarakat itu masyarakat jadi nggak punya rasa empati gitu, karena di daerah aku banyak banget orang-orang gangguan jiwa itu yang lewat kadang dilemparin kayak batu, kadang diusir padahal mereka ujung cuma neduh aja tapi diusir gitu kan, mereka nggak ngapa-ngapain gitu, mereka minta makan juga diusir, nggak dikasih. Ya kalau nggak ngasih seenggaknya nggak usah kayak melempar dan lain sebagainya sih. Itu kayak justru ngebuat masyarakat kehilangan sisi kemanusiaan. Pertanyaan selanjutnya nih Lia, menurut Lia seharusnya sejak kapan atau sejak usia berapa pengetahuan mengenai pentingnya mengenal ODGJ itu kepada masyarakat atau kepada diri kita sendiri? Menurut aku bisa diterapin ketika udah mulai sekolah sih gitu. Kalau sekarang kan sekolah udah mulai PAUD ya. Ya. Mungkin bisa diterapin mulai di PAUD gitu, kayak sama kayak pendidikan tentang sex education itu kan juga harus diberikan ketika sebenarnya anak udah mulai bisa bicara, itu dia harus dikasih tahu gitu. Mungkin bisa diterapin juga terkait dengan edukasi kesehatan mental, bisa diterapin mulai di sekolah-sekolah gitu, karena karakter itu kan dibentuknya dari kecil gitu, bukan dari besar gitu. Jadi menurut aku harus diterapin sejak sedini mungkin. Paling enggak anak-anak itu bisa tahu gitu kalau orang dengan gangguan jiwa itu enggak selamanya buruk gitu. Ada juga mereka yang masih punya sisi kemanusiaan dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa faktor yang menyebabkan masyarakat memiliki stigma negatif terhadap ODGJ? Mungkin faktornya karena tadi sih kurang edukasi, terus juga mungkin karena ada beberapa juga orang dengan gangguan jiwa yang lebih agresif gitu, mereka sering melempar dan lain sebagainya, makanya masyarakat jadi lebih antisipasi sama mereka. Ada juga mungkin keluarga yang malu karena punya keluarga dengan gangguan jiwa, jadinya mereka dipasung dan lain sebagainya, atau bahkan kadang dibuang di jalanan gitu. Kayaknya itu aja sih faktor. Karena kan dia sudah menonton video ODGJ yang saya kirimkan ya, jadi pertanyaan ini akan lebih inti dalam video dalam pertanyaan-pertanyaan di video tersebut. Sebentar. Kalau menurut Lia, kita tuh penting banget gak sih harus mengenal orang dengan gangguan jiwa atau orang yang mempunyai kesehatan mentalnya tuh rusak atau lagi ngedown gitu? Menurut aku cukup perlu sih gitu, karena dengan kita tahu kita bisa mencegah untuk terjadinya gangguan mental yang lebih serius. Makanya perlu banget juga buat cerita ke orang lain kalau misalnya kita lagi depresi atau apa. Setelah Lia menonton video edukasi tentang ODGJ juga manusia ini dari film tersebut, apa tanggapan Lia terhadap video tersebut? Tanggapannya, aku jujur aku kagum banget gitu, karena itu pertama kalinya aku melihat video tentang yang ngebahas tentang kesehatan mental gitu. Menurut aku mungkin video itu bisa jadi salah satu pionir yang bisa juga untuk menginspirasi komunitas-komunitas ataupun youtuber lainnya di luar sana yang ngebahas lebih lanjut lagi terkait kesehatan mental.
daripada ngebahas yang nggak perlu kan, yang alay atau apa gitu di TikTok, mungkin bisa juga jadi referensi buat kita lebih baik bahas aja nih terkait dengan kesehatan kita, karena memang saat ini juga masih belum begitu banyak konten-konten terkait dengan kesehatan. Kalau untuk Lia nih, kan Lia tuh sebagai partnership ya kan ya di jobnya di komunitas peduli ODGJ. Apakah Lia setelah menonton itu kan sudah ada bayangan gitu kan apa yang akan Lia buat atau Lia pikirkan untuk kedepannya untuk menarik partner-partner untuk gabung di dalam komunitas tersebut. Apakah Lia tertarik gitu untuk membuat video edukasi tentang ODGJ atau kesehatan mental nantinya? Iya, jujur mungkin kalau nanti aku bisa gabung lagi sama volunteer peduli ODGJ, kayaknya aku bakal ngusulin buat bikin kayak video berseries gitu. Kita bakal bahas terkait dengan beberapa isu kesehatan mental. Nanti kita bisa up di sosial media, karena peduli ODGJ punya akun Instagram. Mungkin itu bisa nambah konten juga, nambah wawasan juga, beri edukasi juga ke masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi itu ada di setelah Informan menonton film ODGJ juga manusia ini, bagaimana tanggapan Lia tentang seseorang yang mengalami pengalaman tidak diperlakukan dengan baik atas dasar orang tersebut memiliki gangguan kejiwaan? Gimana? Kalau kurang jelas, bisa diulangi? Iya. Setelah Lia menonton film ODGJ juga manusia yang tadi itu, bagaimana tanggapan Lia tentang seseorang yang mengalami pengalaman tidak diperlakukan dengan baik atas dasar orang tersebut itu orang dengan gangguan jiwa? Diperlakukan dengan baik ya? Diperlakukan dengan tidak baik. Dengan baik atau dengan tidak baik? Menurut aku gimana ya kalau diperlakukan tidak baik? Justru menurut aku orang dengan gangguan jiwa itu harus diperlakukan secara baik, karena mereka masih dalam tahap depresi atau mungkin stres gitu. Mereka kan butuh support, mereka butuh dukungan orang-orang di sekitarnya. Kalau diperlakukan tidak baik, justru itu bisa nimbulin nanti depresinya tambah parah dan justru bisa menuju ke ODGJ gitu. Karena jujur di keluarga aku juga itu ada salah satu yang memang punya gangguan jiwa juga gitu. Kadang nggak ada apa-apa itu dia melempar atau gimana gitu. Tapi cuma karena keluarga aku ngedukung, jadinya ya sampai saat ini masih baik-baik aja gitu. Kalau pagi itu biasanya bantu kerja kayak nyapu, kemudian juga nyuci pakaian dan lain sebagainya. Justru ngebantu banget kok orang-orang ODGJ itu. Mereka nggak perlu diperlakukan tidak adil. Ketika mereka diperlakukan dengan baik, mereka tahu gimana cara ngebales orang yang melakukan mereka dengan baik gitu. Karena aku ngalamin sendiri, di keluarga aku juga ada yang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini ada, apa tanggapan Informan, tanggapan Lia ini mengenai Ariel Tatum? Di video ini kan ada narasumber yang bernama Ariel Tatum kan ya. Dia tuh bilang gangguan jiwa sama gangguan kesehatan fisik itu harus diperlakukan dengan sama. Kenapa harus dibeda-bedakan? Apa tanggapan Lia terhadap perkataan Ariel Tatum? Menurut aku setuju sih sama pernyataan dia gitu, karena ya kan kesehatan sakit mental sama sakit jiwa sama sakit fisik itu nggak ada bedanya gitu kan, sama-sama sakit gitu. Kenapa nggak diobatin gitu? Kenapa kalau sakit fisik itu dianggapnya lumrah, tapi kalau sakit mental dianggapnya udah gila gitu? Kan masih ada obatnya gitu. Kita bisa pergi ke psikolog untuk konsultasi gitu. Kenapa harus kayak udah dijudge jelek duluan gitu? Kan sama-sama sakit, kalau masih bisa diobati kenapa enggak? Jadi peran si psikolog ini atau psikiater ini ibaratnya rumah sakit yang memang harus menyembuhkan kan ya, bukannya memang harus bukan dijudge tapi memang harus didukung gitu kan? Iya, betul banget, butuh support di sini menurut aku.
Untuk pertanyaan selanjutnya ini, menurut Lia, penyebutan orang gila terhadap orang lain apakah menyebabkan sesuatu yang negatif terhadap perkataan tersebut menjadi eh, seperti itu? Menurut aku iya gitu, karena ketika orang dewasa ngomong, misalnya ada tetangga yang punya gangguan mental, ketika orang dewasa ngomong jangan deket-deket orang itu gila gitu, itu bisa berdampak buruk juga sama anak-anak kecil yang dengar itu gitu. Secara nggak langsung kita ngasih kita ngasih pendidikan yang buruk gitu, untuk ngatain orang gila gitu. Menurut aku masih banyak kok istilah-istilah yang bisa dipakai selain kata gila gitu. Kita bisa kayak orang itu misalnya ada gangguan gitu, kita bisa pakai kata gangguan, kenapa mesti gila gitu. Kalau gila itu terlalu kasar sih menurut aku juga. Soalnya untuk keluarga sendiri juga, karena ada yang punya kesehatan mental, aku keluarga nggak pernah nyebut gila gitu, cuma ada yang keganggu aja gitu. Kita nggak pernah nyebut gila gitu karena terlalu kasar. Tapi kalau yang di dalam video itu kan, di dalam video ODGJ juga manusia itu ada scene di mana Vino Karistini ini mengatakan kalau dia itu disebut gila sebagai seniman itu merasa paling wah gitu dengan karya-karyanya. Apa tanggapan dia? Kalau menurut aku gimana ya? Ya mungkin itu setiap orang pasti punya opini ya gitu. Tapi menurut aku kata gila itu terlalu kasar sih untuk dipakai gitu. Kan bisa aja kita ngomongnya unik gitu. Kenapa nggak unik gitu? Kalau seniman itu kan pasti mereka punya interpretasi sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang berbeda dari yang lainnya gitu. Tapi mungkin kakaknya punya opini sendiri yang ngatain kalau gila itu kuat. Boleh juga sih, nggak masalah. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Lia ini bagaimana bagaimana tanggapan Lia terhadap pandangan Vino Karistini jika melihat ODGJ di jalan harus segera dimasuki ke penampungan, kayak dikumpulin gitu dan direhab, sebagaimana dia sampai kembali ke dirinya gitu. Karena ODGJ itu hanya hilang akal, bukan yang akan bisa sembuh. Iya betul, aku setuju banget sih kalau itu. Karena kalau melihat ODGJ di pinggir jalan itu kasihan juga gitu. Kadang ada masyarakat yang main lempar ataupun lempar batu dan lain sebagainya, ada yang diusir gitu. Kan mereka posisi di jalan gitu, mereka dengan gangguan kesehatan jiwa. Bahkan ada juga kasus-kasus kayak orang ODGJ yang perempuan itu diperkosa sama masyarakat yang ada di jalanan tanpa mereka tanggung jawab gitu. Menurut aku emang setiap kita melihat ODGJ kayaknya harus lapor sama pemerintah setempat untuk segera ditangani, direhabilitasi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, di Indonesia tidak mendapatkan hak warga negara di ODGJ di Indonesia tidak mendapatkan hak kewarganegaraan yang sama. Salah satunya mereka sulit memiliki KTP. Dalam scene tersebut, seluruh tanggapan dari narasumber sangat kecewa dan prihatin. Bagaimana menurut Lia? Justru jujur aku baru tahu informasi ini sekarang gitu, kalau orang-orang dengan gangguan jiwa nggak bisa punya KTP gitu. Karena keluarga aku yang mereka memang dia punya gangguan jiwa juga, dia punya KTP gitu. Dia bisa punya KTP, dia bisa dapat bantuan sosial juga dari pemerintah gitu. Kalau nggak bisa dapat KTP, baru tahu tadi ini sih. Kecewa juga sih, masa nggak boleh buat KTP gitu kan, mereka sama-sama warga negara Indonesia gitu, kenapa nggak boleh buat KTP gitu. Kalau misalnya nggak boleh buat KTP berarti sama aja negara ngebuang mereka doang gitu, nggak diakui sebagai warga negaranya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Lia terhadap scene yang mempercayai tentang ODGJ sama seperti penyakit lainnya, ODGJ juga bisa sembuh? Aku
setuju gitu. Menurut aku juga orang dengan gangguan jiwa itu bisa sembuh, karena dulu juga keluarga aku yang punya gangguan jiwa itu agak parah gitu, agak agresif gitu. Cuma sekarang karena mungkin pihak keluarga juga mentreatmentnya lebih halus, lebih santai, jadi dia lebih nggak begitu agresif sekarang. Kalau dulu itu masih sering lemparin anak-anak kecil, sekarang kalau ngeliat anak kecil udah nggak melempar lagi gitu. Kecuali kalau diusilin, dilempar dulu, biasanya dia baru melempar. Kalau dulu itu nggak dilempar, dia ngelempar gitu. Kayak ya kalau dibilang bisa sembuh bisa sih, karena aku melihat sendiri perubahan sikapnya. Nah, memang sebenarnya itu menurut Lia, ODGJ itu menakutkan atau biasa aja kalau memang didiamin gitu, kalau memang kita itu tidak kenapa-kenapa? Menurut aku biasa aja sih gitu. Atau mungkin karena aku udah biasa sama saudara juga yang ODGJ gitu. Jadi aku kayak kalau melihat orang gangguan jiwa ya biasa aja gitu. Kayak aku tuh nggak ngindar gitu. Kadang kan ada kalau yang lewat di pinggir jalan gitu, ada orang gila pada lari gitu. Kalau aku ada orang gila ya nggak kenapa-kenapa gitu. Kan aku nggak ganggu gitu. Aku tahu kalau mereka nggak diganggu juga pasti mereka nggak bakal ganggu kok. Ada lagi, apa tanggapan informan tentang rumah sakit jiwa di Indonesia itu cuma ada 34? Kalau ini aku baru tahu informasinya juga, tapi kalau cuma ada segitu kayaknya masih kurang banget ya itu. Karena apalagi di zaman sekarang tekanan terkait dengan biaya hidup dan lain sebagainya kan semakin besar gitu. Banyak juga sekarang anak-anak muda itu yang udah mulai depresi sama kehidupannya. Seharusnya memang kalau rumah sakit jiwa harus lebih diperbanyak lagi gitu. Apalagi aku kalau ngelihat juga di pinggir-pinggir jalan itu masih banyak banget ODGJ yang berkeliaran di pinggir jalan, mereka belum dapat tempat untuk direhabilitasi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada menurut Santin Jenata mengatakan orang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan jika pergi ke psikiater atau ke psikolog itu kadang masih dipandang aneh gitu kan. Apa menurut pandangan Lia tentang kita pergi ke psikiater itu dipandang aneh atau dipandang lebih menakutkan gitu daripada kita pergi ke rumah sakit? Kalau ini sebenarnya lebih persepsi masing-masing orang ya gitu. Kalau aku karena aku tipe yang cukup terbuka sama hal seperti itu, aku nggak merasa aneh sih gitu. Justru aku merasa aneh kalau orang punya kesehatan mental tapi dia nggak mau konsultasi atau pergi ke rumah sakit buat konsultasi sama psikolog. Menurut aku sih biasa aja gitu. Cuma kalau orang-orang mandangnya aneh, wajar aja gitu, karena mereka mungkin belum punya edukasi terkait dengan kesehatan mental, jadi mereka menganggapnya itu suatu hal yang aneh. Kalau di video tersebut ada yang namanya Agatha Sulaiman. Menurut Agatha Sulaiman ini menangani ODGJ bukan hanya urusan pemerintah, tapi untuk membangun tapi manusia seperti kita juga memang harus memberikan perhatian lebih kepada orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi bukan hanya urusan pemerintah, tapi kita juga sebagai orang yang normal itu harus turun tangan. Apa tanggapan Lia? Apa setuju? Menurut aku setuju juga sih gitu, karena kita nggak bisa selamanya nyerahin masalah itu ke pemerintah gitu. Kan pemerintah kan juga kalau misalnya harus disuruh untuk ngurusin ODGJ yang di pinggir jalan itu kan banyak banget gitu, dan lokasinya pasti pindah-pindah gitu. Nah, kita sebagai masyarakat mungkin kita bisa nih berpartisipasi. Kalau kita lihat ODGJ, kita bisa laporin ke pemerintah setempat buat nantinya buat ditangani gitu. Karena nggak mungkin juga pemerintah itu tahu mesti nyari satu persatu ODGJ yang ada di jalan. Terus juga kalau misalnya kita punya keluarga yang memang ada gangguan kesehatan mental, kita bisa masukin ke rumah sakit jiwa gitu, nggak harus dibuang atau justru dipasung di rumah gitu.
Ini untuk pertanyaan selanjutnya, masih terdapat penanganan terhadap ODGJ yang tidak tepat seperti praktek pasung gitu kan dan rukiah. Menurut Jessica Paramata, karena stigma masyarakat itu masih merasa bahwa ODGJ itu sebuah aib, mereka itu memang harus disembunyikan atau mereka nggak hidup seperti layaknya kita sebagai manusia normal. Apa pandangan Lia terhadap perkataan itu? Menurut aku nggak aneh sih gitu, karena jujur ada tetangga desa juga yang waktu itu dia sebenarnya depresi gitu, tapi justru dirukiah gitu, ya nggak bisa sembuh gitu. Aku waktu diceritain juga, lu aneh banget gitu, dia kan punya gangguan kesehatan gitu, kenapa dirukiah? Kalau dirukiah itu kan buat mereka yang mungkin kemasukan jin atau dan lain sebagainya gitu. Itu juga nunjukin banget kalau masyarakat di desa, terutama di daerah aku itu masih kurang banget edukasi terkait dengan kesehatan mental. Minim banget. Jadi tidak setuju ya? Lucu banget aku. Jadi tidak setuju Iya, lucu dengan banget penanganannya terhadap ODGJ malah dirukiah gitu ya? Iya, aneh banget sih, nggak tahu juga. Ya karena orang-orang di daerah desa mereka belum tahu gitu terkait kalau misalnya orang itu bisa kena gangguan mental gitu. Mereka taunya kalau ada yang berperilaku aneh, mungkin kemasukan jin atau kemasukan apa, jadi dirukiah gitu. Aneh aja, lucu juga. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa benar ODGJ itu sangat membutuhkan sekali support system dari orang-orang terdekatnya agar tidak down atau tidak merasa sendiri? Bagaimana tanggapan dia? Menurut aku perlu banget gitu. Karena apa ya, orang-orang dengan gangguan jiwa itu mereka lebih tuh hubungan lebih sih orang-orang sekitar. Salah satunya juga kayak saudara aku gitu. Awalnya dia yang benar-benar agresif banget karena pihak keluarga nggak melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti dipasung, kemudian dirukiah dan lain sebagainya. Kita tetap menerima apa adanya gitu. Ketika dia kasar, kita nggak balik kasar gitu. Kita tetap sikapnya ya lembut-lembut aja gitu. Terus juga sekarang dia mulai lebih bisa dikendaliin lah gitu, kalau diomongin yang ini jangan, yang itu boleh gitu, dia juga udah mulai nurut gitu. Jadi menurut aku dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat itu penting banget. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada, apa yang ingin Lia sampaikan terhadap masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa? Yang ingin aku sampaikan mungkin ya kalau misalnya kita nggak punya keluarga dengan gangguan jiwa, ya kalau kita lihat orang dengan gangguan jiwa di pinggir jalan, nggak usah digangguin gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa membantu buat mereka dapat tempat yang lebih layak, seenggaknya nggak usah digangguin gitu, nggak usah dilemparin ataupun apa gitu. Kalau mereka minta minum, ya udah kasih aja minum gitu. Kalau mereka minta makan, kasih aja makan gitu. Karena sering juga orang-orang gangguan jiwa yang lewat di sekitar depan rumah itu kadang mampir minta makan gitu. Kadang juga ada yang minta minum gitu. Biasanya kalau udah dikasih makan atau minum sekali, mereka bakal balik lagi gitu. Karena mereka tahu kalau orang ini mau ngasih gitu, sementara orang lain nggak mau ngasih. Orang ini lebih ngerangkul gitu. Jadi dia lebih nyaman dengan rumah tersebut gitu. Iya. Seenggaknya kalau nggak bisa bantu, nggak usah ganggu gitu. Kalau memang Lia ini punya kesempatan untuk membuat komunitas, apa Lia ini tertarik untuk membuat komunitas peduli ODGJ gitu? Kalau untuk sekarang sih kayaknya belum ya gitu. Apalagi aku sendiri nggak punya basic di bidang kesehatan ataupun psikologi gitu. Jurusan aku kan komunikasi. Kalau misalnya mungkin nanti ada psikolog ataupun yang memang sudah expert di bidang kesehatan jiwa ngajak buat kerjasama gitu, ya kita buat komunitas bareng-bareng gitu. Kayaknya boleh juga, tapi kalau untuk bagian mengedukasi kayaknya itu bukan tugas aku ya gitu, karena aku nggak punya pengalaman
di sana. Mungkin kalau untuk ngebantu buat cari partner, untuk cari sponsor dan lain sebagainya, karena emang itu bagian dari jurusan kuliah aku, boleh juga. Terus sepertinya pertanyaannya udah selesai. Cuman nanti kalau memang ada informasi yang kurang gitu kan, nanti saya boleh menghubungi dia lagi ya. Iya boleh, langsung aja chat, nggak apa-apa. Maaf mengganggu waktunya. Saya sangat berterima kasih nih kepada Lia gitu. Sama-sama Kak Amel. Amel kan manggilnya, soalnya belakangnya Lia juga, Amelia. Amelia. Saya juga tertarik tuh karena memang saat melihat video dari ODGJ juga manusia itu di YouTube, kayak wah gitu, ini kayaknya menarik, atau memang ODGJ di Indonesia itu memang harus sangat ditingkatin lagi edukasinya gitu. Makanya sangat kayak lebih tertarik gitu, lebih kayak dapat empati gitu untuk meneliti ini, karena kan pas saya lihat itu komunitas yang iniin ODGJ itu sangat minim gitu, belum banyak gitu kan. Tapi memang untuk zaman ini yang internet atau sosial medianya itu kan banyak kan ya, itu sangat mudah untuk kita mencari edukasi tentang kesehatan mental atau ODGJ gitu. Itu aja sih yang saya bisa tanyain ke Lia sebagai salah satu volunteer yang pernah ada di komunitas peduli ODGJ. Iya, karena mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa langsung chat aja sih. Ini buat tugas skripsi ya? Iya, tugas skripsi. Saya malah baru di semester malah di bab 3, karena memang dari kampus itu harus nginiin dulu sih, harus wawancara informan dulu, baru nanti masuk ke bab 4 gitu. Kalau aku kebetulan udah selesai bab 3 gitu. Mau lanjut bab 4 gitu. Cuma kemarin udah kirim daftar pertanyaan juga ke dosen pembimbing, cuma belum di ACC gitu. Sementara buat nanti sidangnya itu di Januari, nggak tahu dosennya belum ACC juga. Iya. Bawanya. Sama saya juga sidangnya tuh di Januari, makanya kan untuk sekarang ini waktunya kan udah mepet banget kan gitu, jadi kayak ketar-ketir ingin informan gitu, apalagi nanti saya memerlukan informan itu harus 7 kan, saya baru wawancara cuma si Mathilda sama Lia aja gitu. Baru 2 ya? Iya. Aduh, masih kurang banyak banget dong. Makanya itu. Makasih ya Lia sebelumnya. Iya, sama-sama Kak Amel. Minta alamat lengkap untuk saya ngasih ada sedikit ini hadiah untuk Lia sebagai informan saya. Gitu. Aduh, repotin, sebenarnya nggak usah. Ya nanti aku kirim ya. Makasih ya Lia. Saya matikan ya. Iya, sama-sama Kak Amel.